Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan 22 hari lagi timnas kebanggaan kita yang sudah mendapatkan pelatih baru, Coach JH atau John Herman, akan berlaga di FIFA Series untuk memainkan dua pertandingan. Pertandingan pertama kita sudah tahu semua sesuai jadwal yang sudah dirilis 27 Maret. Jumpa Saint Kitts and Nevis. Tim berperingkat 154 dunia ini menjadi lawan bagi JIHS dan kawan-kawan di Stadion Gelora Bung Karno. Itu akan main malam ya. Nggak salah jam 20.00, didahului dengan pertandingan pertama antara Bulgaria, ya peringkat 87 dunia, menghadapi Kepulauan Salomon peringkat 152 ya di FIFA dan di tempat yang sama. Tapi mereka main di jam 15.30 kalau nggak salah ya, sesuai jadwal. Setelah Bulgaria, Kepulauan Salomon baru Indonesia. Yang ditunggu-tunggu orang kan adalah pertandingan Indonesia Saint Kitts. Mereka banyak yang penasaran tentunya melihat ya panggung pertama bagi seorang John Herman untuk berdiri di sisi lapangan di Stadion GBK, dan juga orang ingin melihat penampilan dari pemain-pemain terbaik kita yang semoga sampai pada tanggal 22 Maret di akhir mereka akan memainkan pertandingan di semua kompetisi termasuk yang di Eropa, karena di Eropa itu masih akan berlangsung pertandingan-pertandingan baik di Serie A, di Bundesliga atau di Eredivisie, ya di Championship ada Ole di sana. Ya, kemudian di Belgia juga setelah selesai mereka akan berangkat, ada yang tanggal 22 atau tanggal 23, tapi pertandingan kita kan di 27 sehingga mereka masih bisa beristirahat 4-5 hari untuk memulihkan kondisi, dan latihan itu akan terpusat di Bali. Tempatnya atau markasnya Bali United ya. Salah satu klub yang ada di Liga Super Indonesia, karena di sana John Herman sudah ke Bali, sudah melihat, dan ini cocok. Sebelum-sebelumnya juga sudah dipakai ya, baik oleh STY, oleh Patrick Kluivert juga pernah berlatih di Bali. Nah, sekarang John Herman melihat ke sana karena fasilitas yang ada memang fasilitas yang sangat baik ya di Bali, sehingga layak bagi timnas untuk ada di sana. Lalu bagaimana John Herman akan memanggil pemain? Ya, itu antara 27-28 pemain yang dia akan rilis nanti, dan 3 tempat di belakang, karena dia mungkin akan bermain dengan 3 back ya teman-teman. Walaupun sebenarnya 4 back flat itu bisa ditampilkan, karena John Herman kan punya beberapa opsi yang tidak terfokus pada satu opsi dalam taktik dan strategi dia, terutama menurunkan pemain di starting 11. Maka saya melihat bahwa 3 tempat di posisi belakang itu sudah pasti akan menjadi milik bagi JIHS yang bermain di Sassuolo Serie A saat ini. Kemudian Justin Hubner yang sekarang bermain terus mendapatkan jam yang banyak ya, menit bermain yang banyak di klubnya Fortuna Sittard di Eredivisie Belanda. Nah, kemudian satu lagi adalah Kapten Persija Jakarta. Siapa lagi kalau bukan Rizky Ridho, menurut saya ya 3 itu yang akan dapat tempat. Kalau di penjaga gawang itu masih rame. Masih bersaing di antara Emil Audero yang sekarang ada di Cremonese dan juga dengan Martin Pas yang sudah diambil dari FC Dallas, itu berlabuh di Amsterdam bersama dengan Ajax Amsterdam, dan dia sudah bermain di Johan Cruyff Arena kemarin ya melawan Nech. Dan saya pikir siapapun yang dimainkan, mau Emil mau Pas, itu bagus, dua-duanya bagus ya, tidak bisa terbantahkan lagi. Nah, ada 2 kiper lagi yang akan dipanggil. Saya pikir satu adalah Nadeo Argiwinata yang bermain untuk Borneo, dan mungkin saja satu lagi adalah Teja Paku Alam yang bermain untuk Persib Bandung ya, karena Teja tampil luar biasa, ada 14 clean sheet yang dia lakukan sejauh ini, dan kita tahu lini belakang Persib juga oke. Mungkin saja hanya kebobolan 13 gol sejauh ini di Liga Super, sehingga dia salah satu tempat. Memang masih ada Hernando Ari, masih ada di Persibaya, tapi kalau pilih satu nama yang lagi bagus
di Liga Super saat ini, maka wajar kalau Teja itu dipanggil oleh John Hertman untuk menghadapi FIFA Series. Nah, itu di belakang menurut saya yang akan tampil jika semua dalam kondisi fit, bugar, maka yang tadi saya bilang itu mereka yang akan tampil. Termasuk di sisi kanan, Kevin Dix yang sebelumnya mengalami masalah cedera bersama dengan Borussia Mönchengladbach setelah ada benturan saat Gladbach bermain melawan Hamburg di Bundesliga, sekarang dia sudah bermain. Ya. Dan dia akan ada di sisi kanan. Meskipun bagi Dix dia sebenarnya bisa ada di posisi 3 back, ya. Kalau JH John Herman memainkan misalnya Jai dengan Rido bersama dengan Kevin Dix, oke juga, ya, untuk bisa dikatakan di sini, ya. Karena Kevin Dix cocok juga bermain di posisi back tengah. Bahkan di Gladbach, Dix itu kemarin itu dalam beberapa pertandingan itu dimainkan di sisi kiri. Dan Dix menjalankan ya tugas itu dengan baik di posisi back kiri. Jadi dia bisa bermain di beberapa posisi. Tapi kalau di kiri kan kita tahu banyak. Ada Calvin Verdong di sana, ada Dean James, bahkan Nathan Joe bisa bermain di sana. Even dengan Justin Hubner juga bisa bermain di sisi kiri. Ya, tapi kalau saya memilih, kalau memang sudah Justin, Jai dipimpin oleh ada juga Rido, maka Kevin Dix bisa di sisi kanan. Jadi yang pasti bahwa JH itu akan memainkan dengan 3 back. Ya, mungkin saja dengan 3-4-3, bisa saja bermain dengan posisi itu. Kalau ke depan, ya itu menjadi urusan bagi JH lah. Walaupun kita tahu bersama di depan itu kan ada Ole Romani, ada Miliano yang bisa ada di sana. Dan kita kan tidak bisa memainkan Tom Hae, termasuk dengan Saint Patinama. Maka di tengah banyak yang mengira-ngira di tengah itu pasti mungkin satu sudah ada Joe Pelupesi, tinggal lagi memainkan siapakah, ada Ivar Jenner atau Nathan Cho, semua oke, ya. Tapi kalau bisa dilihat, mungkin saja Nathan Cho bisa dimainkan di sana. Atau dengan Calvin Verdong untuk bisa mendorong ke posisi mendampingi Joe Pelupesi. Tapi saya tidak akan ke sana karena saya akan hanya melihat untuk saat ini dalam pembicaraan saya untuk lini belakang. Khusus lini belakang, karena lini belakang ini kita tebal sekali, banyak, dan kalau JH sudah memilih yang terbaik dan kita bisa melewati Saint Kitts, kita akan berjumpa dengan Bulgaria. Terlalu pagi memang untuk dikatakan bahwa Bulgaria akan lolos, tapi kalau melihat dengan peringkat yang jauh dan Bulgaria keluar dari zona UEFA Eropa menghadapi tim dari Oceania, saya pikir mereka bisa mengatasi lah, bisa menang melawan Kepulauan Salomon. Makanya lebih cocok ya teman-teman di final itu, dan pasti akan menjadi tontonan menarik. Semua orang akan datang ke GBK untuk menyaksikan duel antara Indonesia menghadapi Bulgaria. Itu yang kita tunggu. Ya, pada tanggal 30 Maret. Ya, itu akan main malam juga. Karena akan didahului dengan pertandingan perebutan posisi 3-4. Kalau ya kita mengalahkan Saint Kitts, maka Saint Kitts dan Kepulauan Salomon yang akan merebut posisi 3-4. Kita dan Bulgaria ya untuk bisa bertarung, karena ini memang skenario yang pas, yang tepat untuk kita nantinya dan bisa memuaskan para penonton ya tentunya, dan lebih luar biasa kalau kita bisa juara di FIFA Series dan mampu bisa mengalahkan Bulgaria, maka posisi kita di 1-2-2 itu bisa melonjak paling tidak di 1-17 atau 1-18. Jadi akan naiklah ke sana untuk peringkat FIFA nantinya. Jadi itu menurut saya yang terjadi, bahwa di kiri itu ada Verdong ya kalau bisa bermain, ya kanan juga ada Kevin Dix, kemudian Jai, Rido dan Justin Hubner yang bisa ada di sana, atau saja bisa ada kejutan lain tentunya yang bisa dilakukan oleh John Hertman. Tapi saya lebih cenderung karena 3-3 ini kan menit bermainnya banyak. Rido di Persija, Justin Hubner bahkan sudah mencetak 2 gol bersama dengan klubnya sejauh ini. Jarang loh untuk pemain ya belakang di Sittard ya, dan bisa membuat gol. Ya, kemarin dia sudah mencetak gol ya, dan itu selamat tentunya buat Justin Hubner. Tapi komando di belakang pasti tetap akan dipegang oleh Bang Jai ya, yang saat ini sedang baik-baik terus mendapat tempat bermain ya bersama dengan pelatih Fabio Grosso di Sassuolo. Dan dia tidak tergantikan. Sama halnya ketika di timnas, dia tidak akan tergantikan. Apalagi JH kan sudah pergi ke Italia, bertemu langsung, bercakap-cakap, ngobrol santai dengan Jai Ises, dengan pelatihnya Fabio Grosso. Dan
banyak hal tentunya dibicarakan antara JH dengan Jai Ises, termasuk persiapan Indonesia akan terjun di FIFA Series. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.